Yang ngasih utang itu pasti Amerika, atau Jepang, atau Cina. Bukan. Coba kita lihat data resmi. Negara Amerika itu utangnya 67 kali Indonesia. Negara Cina utangnya hampir 20 kali Indonesia. Jepang utangnya 35 kali Indonesia. Nggak usah lihat GDP, itu indikator palsu karena termasuk pendapatan perusahaan-perusahaan asing yang ada di negara tersebut. Saya lihat pemirsa kita juga banyak yang dari Malaysia. Halo pemirsa Malaysia, utang Anda 696 miliar ringgit atau sekitar 2.400 triliun rupiah. Dibagi 32 juta penduduk, tiap orang Malaysia utang hampir 22.000 ringgit atau sekitar 76 juta rupiah. Jadi, tiap ada orang Malaysia lahir, selamat datang di negara Malaysia. Kamu utang 22.000 ringgit atau 76 juta rupiah. Tiap bayi yang lahir langsung utang. Kita semua adalah korban dari kezoliman yang sama, nekolim, neokolonialisme dan imperialisme. You are a slave, Neo. Like everyone else, you were born into bondage, born into a prison that you cannot smell or taste or touch. A prison for your mind. Seluruh dunia utang pada para bankir elit 72,7 triliun dolar atau sekitar 1.033.000 triliun rupiah. 1.000 triliun itu disebut 1 kuadriliun. 1 juta triliun disebut 1 kuintiliun. Pasti orang nggak pernah dengar kuintiliun. Satuannya aja nggak pernah dengar, apalagi ngitung duitnya. Gimana caranya mereka bisa punya uang yang begitu banyak buat kasih utang pada semua negara di dunia? Duit dari mana? Siapa yang nyetak duit sebanyak itu? Itu semua adalah duit siluman hasil penggandaan uang secara elektronik lewat sistem perbankan fractional reserve. Nggak perlu jaminan emas, nggak perlu jaminan sumber daya alam, nggak perlu jaminan proyek. Uang dolarnya nggak pernah dicetak dan nggak pernah masuk dalam statistik uang dolar dalam peredaran di Amerika. Benar-benar duit siluman. Tapi kita disuruh bayar bunga utangnya real dari pajak. 373 triliun rupiah per tahun. Itu baru bunganya saja. Pada episode ini, kita akan bahas bagaimana Wall Street bisa bikin uang siluman 6.000 triliun untuk kasih utang pada Indonesia. Itu bukan asal nyetak duit, tapi sesuai dengan kaidah-kaidah akuntansi perbankan internasional dan diaudit oleh auditor paling top di dunia. Ini sangat menarik. Kita pahami dulu permainan Wall Street, baru kemudian kita bicara solusi yang efektif di episode 32. Kalau rakyat tahu betapa mudahnya kasih utang 6.000 triliun pada Indonesia, semudah itu pula kita bisa bayar 6.000 triliun dalam sehari. Ada sebuah economic model yang terbukti berhasil di banyak negara yang bernama MMT, Modern Monetary Theory. Dalam MMT, salah satunya ada istilah Consolidate Bottom of Pyramid. Apa itu maksudnya? Kita tahu ada dua macam economic model. Di sisi kiri, sosialisme. Di sisi kanan, kapitalisme. Sisi kiri biasanya melibatkan pemerintah atau government. Di sisi kanan, kapitalis biasanya melibatkan swasta lebih banyak. Swasta di sisi kanan ada dua macam. Ada kapitalis yang biasanya kebijakannya adalah trickle down economy atau dari atas ke bawah. Atau satu lagi, ada kapitalis tapi dari sisi UKM atau swasta kanan bawah yang mengutamakan ekonomi bottom up dari bawah ke atas. Amerika sukses dengan trickle down. Taiwan, Korea Selatan, Jepang menggunakan bottom up. Dan dalam ekonomi MMT membangun swastanya dari bawah. Jadi MMT adalah cocok untuk negara Indonesia karena lebih meniru UKM Taiwan, Korea Selatan, dan Jepang. Membangun swasta bawah dengan cara bagaimana? UKM ketika meminjamkan uang ke bank 97% akan ada masalah dengan kolateral atau jaminan.
jaminan. Maka kemana UKM harus berpaling? Berpalinglah ke MMT, berpalinglah ke tetangga Anda, pelanggan Anda, orang terdekat Anda. Mereka bisa chip in urun dana ikut memiliki usaha Anda. Inilah yang disebut konsolidasi dasar piramida. Kita sesama makhluk ekonomi yang berada di dasar piramida ekonomi bergandengan tangan, membeli sebagian saham usaha milik tetangga kita, berinvestasi di kafe milik langganan kita sendiri, di toko yang kita selalu belanja di sana. Anda berinvestasi di usaha yang Anda sendiri beli produknya. Itulah bentuk ekonomi model terbaru. Tidak perlu ke bank pinjam dana, tidak perlu ke IPO yang memerlukan dana besar di awal serta rumitnya aturan. Cukup mempraktekkan new economic model, yaitu konsolidasi bottom of pyramid. Selesai masalah.